pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik karena Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kita. Amin. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan menaikkan syukur dan pujian kita kepada Tuhan Yesus. Mari ambil waktu sejenak, kita datang dan berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh ada kembali pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan meskipun lewat online. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari layakan setiap kami Bapa. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Biarlah hidup kami pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami semua, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau melawat setiap mereka, dan kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Biarlah hidup kita selalu melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari dengan segenap hati naikkan pujian ini. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku
sungguh-sungguh katakan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami perlukan kasih-Mu, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami selalu perlu Engkau dalam hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan Yesus. Mari jamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Jamah hati kami Bapa. Biar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Jamah kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Katakan dia jamah. Dia jamah senang hidupku. Amin. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, oh dia jamah senang hidupku. Dan beri damai di hatiku. Dengan iman saudara katakan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, kami percaya Tuhan, pagi hari ini setiap kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Saudara siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari sekali lagi saudara, katakan sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sama-sama katakan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena
Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Pagi ini kita bersyukur kita boleh kembali beribadah walaupun via online, tapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya biarlah firman Tuhan boleh memberikan kekuatan yang baru, kehidupan yang baru, untuk kami lebih lagi dan lebih lagi mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami menjadi pelaku, tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai ayat 15. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusian Risyaataim, Raja Aram, Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusian Risyaataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan Allah menyerahkan Kusian Risyaataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusian Risyaataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Ayat yang ke-12, Ehud. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amun dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu berbicara tentang bangsa Israel. Nah, ketika kita mendengar kata bangsa Israel, tentu kita akan memikirkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang mengalami banyak mujizat yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel. Terlebihnya kalau kita lihat di dalam Keluaran sampai dengan kitab Hakim-Hakim, itu semua membahas tentang perjalanan bangsa Israel, tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel mengalami janji-janji Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tanah perjanjian. Nah, pagi hari ini kita mau belajar beberapa hal tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel yang tidak kita tiru. Ya, kita jadikan bangsa Israel sebagai contoh bagaimana kehidupan kita pada masa ini. Nah, kalau kita lihat dari pembacaan ayat tadi, kita lihat di sana di dalam Hakim-Hakim, di sana begitu banyak pergantian pemimpin, ya, dari Musa sampai ke Yosua dan Otniel sampai Gideon dan sebagainya. Nah, di sana terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya. Coba kita lihat tadi ayat yang ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Nah, bangsa Israel adalah bangsa di mana mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Nah, ini selalu diulang-ulang. Bangsa Israel itu ketika mereka mengalami masa-masa yang senang, ketika mereka mengalami masa-masa yang dengan sukacita, terlebihnya ketika mereka memasuki tanah Kanaan, setiap suku memiliki tanah pusaka dengan tanah yang subur, mereka lupa akan Tuhan. Ya, kehidupan mereka tidak berdampak ketika mereka datang di tanah Kanaan. Justru kehidupan orang yang di sana yang tidak mengenal Tuhan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ya, nah sini kita lihat bangsa Israel apa? Ketika mereka mengalami masalah, ketika terjadi jalan buntu, baru mereka berteriak kepada Tuhan, baru mereka berseru kepada Tuhan. Kita lihat tadi di ayat ini, ayat 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kapan mereka berseru? Ketika mereka mengalami masa sulit, ketika mereka tidak menemukan jalan keluar masalah dalam kehidupan mereka, ketika mereka mengalami masa-masa yang manusia tidak bisa lakukan, baru mereka berserah kepada Tuhan. Tentu hal yang demikian tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan tidak menolong? Tidak. Sekalipun bangsa Israel menyakiti hati Tuhan, Tuhan tetap menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Nah, sini kita akan belajar beberapa hal ya, kenapa bangsa Israel itu gampang sekali berbalik kepada Tuhan, gampang sekali melupakan Tuhan, gampang sekali untuk kembali kepada Tuhan, dan gampang sekali berulang-ulang ya. Ketika mereka masih enak, mereka lupa Tuhan. Ketika mereka mengalami masa sulit, baru mereka kembali kepada Tuhan. Nah, pada hari ini kita belajar tentang 3 hal ya. 3 hal mengapa bangsa Israel itu gampang sekali melupakan Tuhan. Ya, jadi ada 3 alasan mengapa bangsa Israel gampang sekali melupakan Tuhan. Yang pertama adalah perubahan bangsa Israel bukan dari hati, tetapi perubahannya bersifat sementara. Kenapa saya katakan bahwa perubahan sikap bangsa Israel bukan dari hati, sifatnya sementara? Seperti kita lihat tadi, mereka adalah bangsa yang gampang melupakan Tuhan. Ya, ketika mereka senang, ketika mereka bahagia, ketika kehidupan mereka berkecukupan, apa yang menjadi kebutuhan mereka, mereka melupakan Tuhan. Bahkan mereka meninggalkan Tuhan, menyembah, mendirikan patung, beribadah, menyembah berhala, menyembah Baal. Bukankah ini sesuatu yang menyakitkan bagi Tuhan? Ya, ini kekejian bagi Tuhan. Nah, jadi perubahan yang dialami bangsa Israel adalah bukan perubahan yang diikuti dengan hati. Kalau seseorang berubah dari hati, maka akan nampak keluar. Ya, tetapi seseorang yang hanya berubah dari luar, hatinya tidak dirubah, itu sama saja dengan bohong. Ya, contoh misalnya, orang berbicara lembut di depan kita, tapi hatinya penuh dengan amarah, penuh dengan dendam. Tentu itu perubahan dari luar tidak menjamin seseorang bahwa dia akan dapat berubah dengan baik. Tetapi ketika berubah dengan sungguh-sungguh dari hati, mengubah pikiran kita, itu akan nampak keluar, akan kelihatan buah dari pertobatan yang sesungguhnya. Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya rasa bangsa Israel tidak memiliki perubahan yang sungguh-sungguh, tidak memiliki perubahan yang didasari oleh hati dan pikiran dan akal budi. Tetapi perubahan mereka sifatnya sementara. Kenapa sifatnya sementara? Karena mereka akan berbalik meninggalkan Tuhan ketika kehidupan mereka berkecukupan, ketika kehidupan mereka dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa? Karena mereka berubah ada tujuannya. Dan ketika tujuannya itu tercapai, mereka melupakan Tuhan. Ketika Tuhan mengabulkan, kita lihat tadi seperti di dalam bacaan kita dalam Hakim-Hakim pasal 3, di sana Tuhan mengirimkan Otniel untuk
membantu mereka. Padahal mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ketika mereka terhimpit, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan. Kita ingat perjalanan bangsa Israel pada waktu pimpinan Musa. Bahkan mereka menyalahkan Musa. Padahal mereka tidak mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan sebelumnya. Banyak mujizat, banyak hal-hal yang dilakukan Tuhan kepada mereka. Tetapi ketika mereka mengalami satu saja masalah, satu saja himpitan, ketika mereka kekurangan air, mereka kekurangan makanan, mereka menyalahkan orang lain. Mereka menyembah, mendirikan patung, gampang berbalik pada Tuhan. Kenapa? Karena perubahan mereka tidak didasari dengan hati dan pikiran mereka, tetapi perubahan mereka sifatnya sementara, hanya dengan tujuan keinginan daging, keinginan hati, keinginan perut, ya. Jadi bukan keinginan bahwa kerinduan mereka untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak memiliki hal demikian, sehingga mereka adalah menjadi bangsa yang sangat plan, ya, tidak memiliki pendirian. Kenapa? Saya yakin banyak hal yang Tuhan ingin kita belajar dari bangsa ini. Tuhan memilih bangsa Israel, tapi tidak semua orang bangsa Israel sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Nah, sama halnya dengan kita sekarang. Mungkin kita rajin beribadah, kita rajin membaca Alkitab, tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih membicarakan orang lain, menggosip kehidupan rumah tangga orang lain? Kadang kita menjudge kehidupan orang lain. Tentu hal yang demikian Tuhan tidak senang. Tapi kita sebagai orang percaya, sungguh-sungguhlah berubah melalui tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita untuk tidak berpikir negatif tentang orang lain, ya. Jadi yang pertama, alasan pertama kenapa bangsa Israel gampang sekali melupakan Tuhan adalah karena perubahan mereka itu sifatnya sementara, ya. Perubahan mereka bukan didasari oleh rasa takut akan Tuhan, tetapi karena ada tujuan yang ingin mereka capai, yaitu tujuan keinginan daging, ya. Bukan keinginan memang untuk menyembah Tuhan, mencari Tuhan, tetapi tujuannya ya supaya kehidupan mereka terpenuhi dan sebagainya. Yang kedua, alasan mengapa bangsa Israel gampang sekali melupakan Tuhan. Yang kedua adalah karena mereka tidak memiliki hubungan yang intim, ya, atau relasi yang baik dengan Tuhan. Kenapa mereka tidak memiliki hubungan yang intim atau relasi yang baik dengan Tuhan? Karena mereka mencari Tuhan ya ketika mereka kesusahan. Mereka datang kepada Tuhan ya ketika mereka masa-masa sulit terjadi dalam kehidupan mereka. Tentu hubungan yang demikian tidak akan jadi harmonis. Sama misalnya dalam rumah tangga. Kita tidak mungkin, misalnya saya tidak mungkin baik kepada suami saya kalau suami saya memberi uang. Saya akan baik sama suami saya ketika dia kasih uang. Jadi kalau dia tidak memberi saya uang, apakah saya tidak baik? Tentu tidak. Ya, hubungan yang intim. Hubungan yang intim itu isinya akan sering kita ingat. Kalau kita intim, kita membangun komunikasi yang baik, kita saling mengingatkan, hati-hati bekerja misalnya, atau sabar dan sebagainya. Ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, pasti kita ingat, oh iya, pesannya suami saya, oh pesannya istri saya untuk saya lebih sabar. Ya, nah, sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, sering mengalami membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Alkitab yang sering kita renungkan, kita baca itu akan tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Jadi ketika ada masalah yang datang dalam kehidupan kita, itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Kenapa? Karena hati kita, pikiran kita memiliki dasar yang kuat untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, sedangkan bangsa Israel, bagaimana mereka bisa kuat di dalam Tuhan kalau hubungan dengan Tuhan saja mereka tidak baik, atau relasi mereka dengan Tuhan tidak baik? Mereka membangun hubungan ketika ada masalah, ketika ada himpitan, mereka berseru, Tuhan, Kau dulu membawa kami keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan.
Apakah sekarang kamu melupakan kami? Mereka berseru, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengirimkan pemimpin, mereka dibebaskan. Ketika mereka mengalami masa-masa nyaman, masa-masa enak, mereka lupa kembali kepada Tuhan. Justru keadaan di sekeliling mereka mengubah kehidupan mereka. Bukan kehidupan mereka yang mengenal Tuhan mampu mengubah kehidupan orang di sekitar mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki dasar yang kuat, relasi yang kuat, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah di saat masa-masa sulit ini kita tetap mengandalkan Tuhan, atau justru kita menyalahkan Tuhan, atau kita masih bertanya kepada Tuhan mengapa ini terjadi? Yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah intim dengan Tuhan? Saya yakin kalau kita intim dengan Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun masa sulit, kita tidak akan lari dari Tuhan. Mari kita belajar dari bangsa Israel untuk kalau bangsa Israel tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, mereka datang hanya ketika mereka mengalami masa sulit. Maka kita harus belajar bahwa sesulit apapun kehidupan kita, mau enak, mau susah, senang, kita harus tetap dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena membangun relasi dengan Tuhan itu akan membuat kita kokoh berdiri di dalam Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. Jangan seperti bangsa Israel yang melupakan kebaikan Tuhan, dan ketika senang mereka melupakan Tuhan. Nah, yang ketiga, alasan kenapa bangsa Israel gampang melupakan Tuhan. Yang ketiga adalah karena bangsa Israel adalah bangsa yang tidak setia. Ya. Nah, kenapa saya katakan bahwa mereka bangsa yang tidak setia? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, mereka tidak konsisten dalam mengikut Tuhan. Mereka mengikut Tuhan dalam masa-masa sulit saja. Sedangkan kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-24 mengatakan begini, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Kunci dari semuanya sebenarnya adalah tentang kesetiaan. Bangsa Israel adalah bangsa yang memberikan contoh tentang ketidaksetiaan yang tidak harus kita tiru. Kenapa? Kenapa bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan? Karena itu tadi, dasar perubahannya itu tidak didasari dengan hati mencari keselamatan, tetapi perubahannya itu sifatnya hanya keinginan jasmani mereka. Mereka tidak memiliki dasar yang kuat dengan Tuhan. Sehingga bagaimana seseorang bisa setia kalau relasinya tidak baik? Contoh dalam hubungan misalnya, seseorang bisa setia kalau mereka saling percaya. Saling percaya dapat terbangun, kenapa? Karena ada komunikasi, saling berbicara, saling berbagi cerita, dan sebagainya. Nah, dari hal-hal yang demikian itu akan mampu menimbulkan kesetiaan. Nah, bangsa Israel, bagaimana mereka bisa percaya, bisa setia sama Tuhan, sedangkan mereka itu mengenal Tuhan itu setengah-setengah, tidak sepenuh hati. Nah, yang demikian tentu tidak baik bagi kehidupan orang percaya. Nah, kita lihat bangsa Israel tadi, tanpa kesetiaan tentu sebuah hubungan tidak ada yang bahagia, ya, dalam rumah tangga, dalam berjemaat. Kita harus setia beribadah, kita harus setia dengan pasangan kita. Tanpa kesetiaan tentu tidak akan membawa kebahagiaan, tidak akan membawa sukacita. Sama hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak setia sama Tuhan, Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa, karena itu pilihan kita. Apakah Tuhan berubah? Tidak, Tuhan tidak berubah, Tuhan tetap setia. Kita lihat berapa kali bangsa Israel berbalik dari Tuhan. Apakah Tuhan tidak menolong mereka? Tidak. Justru ketika mereka berserah,
Tuhan tetap menolong mereka sekalipun itu berulang-ulang dilakukan. Nah, saya pikirkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tidak pernah melupakan orang-orang yang bersungguh kepadanya. Tetapi yang Tuhan mau, saya yakin, adalah kita bersuruh, kita setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan kita hanya setia kepada Tuhan di masa-masa sulit ini. Bukan kita hanya setia pada pasangan kita ketika pasangan kita memberikan yang terbaik buat kita. Tentu tidak, ya. Kita tidak bisa menuntut Tuhan untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, tetapi hidup kita lah yang harus Tuhan atur, Tuhan arahkan. Siapa kita mau mengatur Tuhan? Ketika satu doa kita tidak dijawab, kita memberontak kepada Tuhan. Satu keinginan kita yang Tuhan belum kabulkan, kita mau meninggalkan Tuhan, menyembah beribadah kepada Allah lain, menyembah berhala-berhala seperti bangsa Israel. Tentu Tuhan juga melihat bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak semua hal yang kita inginkan itu Tuhan kabulkan. Ada kalanya Tuhan tidak mengabulkan, tapi itu semua untuk kebaikan kita, ya. Nah, inilah 3 hal kenapa bangsa Israel itu gampang sekali melupakan Tuhan. Yang pertama adalah mereka memiliki perubahan bukan dari hati, tapi sifatnya sementara. Yang kedua, kenapa mereka gampang melupakan Tuhan? Yang kedua adalah karena mereka tidak memiliki hubungan yang intim, relasi yang baik dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka tidak memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Kiranya biarlah firman Tuhan pagi hari ini juga mengingatkan kita untuk kita belajar dari perjalanan bangsa Israel, untuk kita tidak menjadi pribadi yang bebal, pribadi yang tidak setia, pribadi yang tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki hubungan relasi yang kuat dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan gampang diubahkan oleh keadaan-keadaan di sekeliling kita. Ketika ada satu masalah, membuat kita berontak kepada Tuhan. Ketika ada berbagai cobaan yang kita hadapi, kita akan gampang menyalahkan orang lain, bahkan kita gampang menyalahkan Tuhan. Mari kita belajar dari bangsa Israel, biar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Oke, demikian jauh pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita boleh sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh membangun hubungan relasi yang kuat dengan Tuhan, yang memiliki hati setia untuk selalu beribadah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh sama-sama belajar dari kehidupan bangsa Israel. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin hari Tuhan kami semakin diperbaharui, semakin kami dekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sepenuh ke dalam tangan-Mu. Mereka menuntun kami dan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya sukacita terus melimpah di dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Tuhan, terima kasih pagi hari ini sungguh kami diberkati lewat pujian penyembahan bahkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Berkati hamba-Mu Evangelis Yanti yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kehidupannya Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi dimanapun dia berada.
Biarlah lewat kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya Tuhan, lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu. Berkati usaha pekerjaannya Tuhan, buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan mereka. Tutup bungkus jemaat-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kami percaya perlindungan, kuasa, berkat Tuhan menyertai jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu GBI Anugerah ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tak berkarya di tengah-tengah gereja-Mu ini. Sekalipun ibadah kami lewat online, kami percaya ibadah online ini boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan, sehingga lewat gereja-Mu GBI Anugerah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan semua pengerja hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan. Tuhan berkati kehidupan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan program ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau berkarya di dalamnya. Ibadah worship night Tuhan berkati, ibadah sekolah minggu Tuhan berkati, ibadah raya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikan korban syukur mereka pagi hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya jemaat Tuhan tidak berkekurangan, tetapi mereka berkelimpahan dalam segala hal. Berkati umat-Mu yang juga memberikan persepuluhan mereka. Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman Tuhan, membukakan mereka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini, menyerahkan jemaat Tuhan yang mungkin mereka dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu dalam nama Yesus. Mereka sedang bergumul Tuhan untuk usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Kami percaya Jehovah Jireh, Kau Tuhan yang kami sembah, ada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bangsa kami Tuhan, semua ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi tengah-tengah kami bangsa, apapun yang terjadi tengah-tengah bangsa ini, kami percaya Tuhan punya rencana di dalamnya. Kami berdoa biarlah pertobatan boleh terjadi atas bangsa kami, pemulihan atas Indonesia. Roh takut akan Tuhan dicurahkan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kota Makassar Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Kota Makassar akan diselamatkan, Kota Makassar akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sehingga kita bangkit berdiri, jemaat yang diberkati Tuhan, akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kasih
mohon berkat-Mu Bapa untuk jemaat-Mu yang Kau kasih. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kahak olehmu. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dipelihara, dilindungi dan disertai Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.